Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk keluarga yang sudah Tuhan berikan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada kami, untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk setiap hal yang boleh kami terima yang begitu baik dari Tuhan. Engkau adalah Allah yang memberikan segala yang baik, dan segala yang baik itu kiranya kami boleh syukuri di dalam Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya Tuhan juga boleh menolong setiap kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, sehingga kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan firman Tuhan yang boleh tertanam dalam hati kami dan juga berbuah berkali-kali lipat. Berkatilah Tuhan firman Tuhan yang akan kami bahas pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22 sampai 26. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 26. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang kamu telah dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam negara Indonesia ini kita tahu yang namanya istilah PHP, ya, PHP, yaitu pemberi harapan palsu. Harapan adalah sesuatu hal yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Harapan adalah suatu hal yang kita ingin peroleh, suatu hal yang kita inginkan. Nah, itu adalah harapan. Dan di dalam istilah bahasa Indonesia ini ada pemberi harapan palsu. Ini bicara soal subjek, bicara soal pelakunya, bahwa ada seseorang yang akhirnya memberikan harapan palsu. Nah, seringkali ini terjadi dalam konteks relasi pasangan hidup, ya Bapak Ibu saudara sekalian, ataupun mungkin keluarga. Karena di dalam konteks relasi pasangan hidup ataupun keluarga, kita seringkali berjanji, ya berjanji, dan akhirnya kita memberikan harapan, tetapi sebagai manusia berdosa kita lemah, kita bisa mengingkari janji kita. Kita bisa tidak menjalankan harapan orang-orang yang kita kasihi, ya di dalam relasi pasangan, di dalam relasi keluarga, kita bisa berjanji, saya akan lakukan ini, saya akan lakukan itu, saya akan lebih baik, saya tidak akan melakukan ini lagi, saya ingin begini, saya harapkan kamu begitu. Dan akhirnya karena manusia berdosa, ya kita lemah, memang akhirnya jadi ada harapan-harapan yang palsu. Ya, bagi relasi pria dan wanita juga, ya, bagi para pemuda, pria mendekati wanita. Ya, pria mendekati wanita dengan sungguh-sungguh memperhatikan, ya berjanji memberikan harapan-harapan yang baik. Si wanita itu tadinya udah jual mahal, nggak mau. Ya, tapi si pria itu terus mengejar, memberikan harapan-harapan yang baik kepada wanita tersebut. Begitu wanitanya mau, terbuka hatinya, ternyata si pria akhirnya jadiannya sama wanita yang lain. Wah, ini ya berarti harapan yang palsu diberikan. Lalu relasi apa itu? Ya. Kemudian ada juga wanita yang sudah didekati oleh pria, terbuka, ngobrol berbulan-bulan, ya sudah semakin dekat. Ternyata ketika si prianya menyatakan cinta, si wanita tersebut mengatakan, "Kita teman aja." Ya. Si wanita itu malah senangnya sama pria yang lain. Nah, itu kadang-kadang seringkali terjadi, ya, harapan-harapan palsu. Dan orang-orang yang menjadi dampak ataupun menjadi terkena korban harapan palsu ini bisa saja mengatakan kepada si pemberi harapan palsu ini bahwa harapan apa lagi yang kau berikan padaku, ya? Harapan apa lagi? Sudah cukup aku terima semua itu dari kamu yang bermulut manis
tetapi berhati pahit. Ya, ini adalah sindiran. Adalah sindiran kepada orang yang memberikan harapan palsu. Mulut aja manis, ngomong aja di depan iya, tapi hatinya menolak, hatinya pahit. Ya, cuman memberikan harapan-harapan yang palsu. Atau juga ada juga ya orang yang memberikan kalimat bahwa lebih santai, ya, bukan cuman gigi yang bisa dipalsuin ya, tapi harapan juga bisa dipalsukan. Nah, ini adalah perkataan-perkataan yang muncul kalau kita memperoleh harapan yang palsu ya. Bisa saja terjadi ya. Bisa saja terjadi kita kesal, kita tidak suka karena apa? Karena ada pengharapan yang palsu kita terima. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa akhirnya muncul setiap harapan-harapan palsu di dalam kehidupan dunia ini? Memang segala hal yang buruk, segala hal yang gak enak itu munculnya karena dosa ya. Karena adanya dosa. Manusia berdosa, manusia lemah, dan dunia ini juga sudah jatuh ke dalam dosa. Itu sehingga kita bisa memunculkan harapan yang palsu. Tetapi pelaku pengharapan yang palsu ini ya, pemberi harapan palsu ini belum tentu sengaja dan belum tentu juga dia tidak sengaja. Ya, yang perlu kita perhatikan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang yang memberikan harapan palsu itu dengan sengaja. Tentu dosanya, efeknya lebih besar ya, lebih menyakitkan daripada orang yang memberikan harapan palsu tapi tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Nah, ini ya tentang harapan palsu. Dan awal kisah penciptaan di dunia ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika manusia sudah diciptakan begitu baik, Adam dan Hawa sudah hidup di Taman Eden yang begitu indah, Tuhan itu sudah kasih pengharapan yang pasti ya. Tuhan itu memberikan harapan yang pasti di dalam konteks kehidupan Adam dan Hawa. Tetapi ternyata harapan yang pasti ini tidak cukup membuat hati manusia merasa syukur ataupun merasa cukup puas gitu ya. Merasa bersyukur atas anugerah Tuhan. Manusia mulai memiliki pengharapan-pengharapan yang palsu. Dan munculnya dari mana? Dari si ular, iblis. Dosa ya pertama kali dilakukan oleh Adam dan Hawa itu konteksnya adalah iblis memberikan pengharapan yang palsu. Ya, suatu pandangan yang palsu. Suatu keinginan dimunculkan di dalam diri Adam dan Hawa untuk menginginkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Nah, mari kita lihat Kejadian 3 ayat 1-3. Kita membaca ayatnya dari Kejadian 3 ayat 1-3. Ini adalah contoh bagaimana iblis itu memberikan pengharapan yang palsu kepada Adam dan Hawa. Padahal Adam dan Hawa itu sudah hidup di tengah-tengah segala kepastian, ya. Di tengah-tengah segala kepastian di dalam firman Tuhan, di dalam ciptaan Tuhan. Kita baca bersama-sama Kejadian 3 ayat 1-3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Nah, ayat harapan palsu di dalam Kejadian 3 ini adalah ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Kamu gak mati, kamu seperti Allah, kamu tahu yang baik dan yang jahat. Ini adalah harapan-harapan palsu yang diberikan oleh iblis kepada Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa yang belum jatuh ke dalam dosa, yang begitu kudus, ya, belum jatuh ke dalam dosa, terjatuh karena apa? Pengharapan palsu. Jatuh ke dalam dosa karena bayangan-bayangan yang palsu yang diberikan oleh iblis dan seluruh dunia ini. Adam dan Hawa bagaimana ketika akhirnya mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat? Sadar, wah, iblis ternyata memberikan harapan yang pasti. Betul nih perkataan iblis, tidak. Adam dan Hawa sadar mereka telanjang, mereka malu, mereka sadar bahwa mereka sudah jatuh ke dalam dosa, mereka sudah melakukan dosa secara aktual, memakan buah pengetahuan baik dan yang jahat. Mereka ada rasa takut,
yang tadinya tidak ada rasa takut. Mereka ada rasa malu yang tadinya tidak ada rasa malu. Karena apa? Karena melakukan dosa. Ya. Kalau kita dipalsuin ya, atau kita ditipu lah. Orang yang ditipu, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tuh sedang mengalami ya PHP ya. Dia mengalami harapan palsu. Kalau orang ditipu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika tahu ditipu kemudian tahu yang benar itu apa, itu kan jengkelnya luar biasa ya. Kasus penipuan itu buat orang bisa stres sekali, bisa dendam seumur hidup dan lain-lain. Itu kasus penipuan. Dan inilah yang dilakukan oleh iblis kepada Adam dan Hawa, menipu mereka. Tipu muslihat. Ya, tipu muslihat. Harusnya Adam dan Hawa benci sekali sama iblis. Ya, seharusnya loh ya. Ya, karena mereka mengalami hal yang buruk. Mereka ditegur Tuhan, mereka diusir dari Taman Eden. Harusnya respon yang benar adalah benci setengah mati sama iblis. Benci sekali. Kita bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, andai kita ada yang ditipu oleh orang ya. Orang yang begitu baik, orang yang begitu kita percaya, tetapi ternyata waktu berbisnis ataupun waktu berelasi itu, mereka menipu kita jutaan rupiah, atau ratusan juta rupiah, atau miliaran rupiah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu akan mengubah hidup kita. Mengubah hidup seorang yang ditipu. Dia gak akan mau ditipu lagi. Dia akan menjadi pesimis sama orang, antipati sama orang, minta-minta baik-baik, tapi menipu saya. Benci sekali. Kalau bisa gak ketemu sama orang tersebut, kalau bisa orang itu mati, karena sudah menipu saya. Gitu ya. Karena apa? Karena ditipu. Itu bicara soal uang. Kita ditipu uang tuh jengkelnya setengah mati. Kita bisa marah, kita bisa berdosa gitu ya. Belum lagi ada kisah-kisah yang saya dengar itu, ada orang menikah ternyata ditipu gendernya. Ya, dia menikah dengan wanita, dianya pria. Begitu sudah berkeluarga ternyata si wanita ini pria. Wah, ini kan penipuan gender ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini pasti setengah mati, menyesal setengah mati. Sudah repot-repot mau menyerahkan hidup untuk dia, ternyata gendernya tidak sesuai yang diharapkan. Ada lagi kisah ya, bagaimana ketika seorang wanita dan pria menikah ya, mereka dua-duanya ganteng, cantik mukanya. Anaknya nggak ada yang mirip dengan orang tuanya ya. Karena operasi plastiknya over gitu ya, terlalu banyak. Nggak sedikit-sedikit gitu ya. Tapi over aja. Akhirnya itu juga menipu kan. Anak siapa ini? Nggak ada yang mirip dengan kita. Nah, itu penipuan ya. Di dunia ini banyak penipuan, banyak dusta, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Allah kita adalah Allah yang memberi kepastian. God of certainty, Allah kepastian. Dan di sini di dalam ayat yang sudah kita bahas di dalam 1 Yohanes 2 ini, Allah kita itu memberikan janji hidup yang kekal. Allah yang memberikan kepastian hidup yang kekal. Ya, Allah bukanlah pemberi harapan palsu, tetapi Allah adalah pemberi harapan yang pasti. Allah itu memberikan kepastian, dan hal yang pasti adalah hidup yang kekal bagi yang percaya kepada Yesus Kristus. Sejak awal Tuhan sudah kasih peraturan itu jelas, pasti. Adam dan Hawa, kalau kamu memakan buah pengetahuan baik dan jahat, pasti mati, pasti berdosa, pasti menderita. Dan Adam dan Hawa mati, betul mati. Ya. Mati secara rohani, terpisah hubungannya dengan Allah. Allah yang tadinya dekat, sekarang sudah ada jurang pemisah, yaitu dosa. Lalu Adam dan Hawa juga akan mengalami kematian akibat upah dosa. Itu kematian ya, pasti terjadi. Memang tidak langsung mati kan kejadiannya, tetapi itu pasti terjadi. Adam dan Hawa yang berdosa harus dihukum, harus menerima konsekuensi akibat dosa-dosa mereka. Tetapi Tuhan juga menjanjikan bahwa ketika Adam dan Hawa taat, maka akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, maka akan mendapatkan tubuh kebangkitan. Maka akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Itu Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa pada waktu itu bisa ada dua jalan kehidupan sebenarnya. Meskipun kita sudah tutup kemungkinan yang pertama, yaitu ketika mereka taat kepada Tuhan, lalu memperoleh tubuh kebangkitan, lalu akan bersama dengan Tuhan selamanya. Itu tidak ada dalam sejarah. Tetapi kita bisa memprediksi atau membayangkan sesuai dengan kebenaran Alkitab bahwa kalau Adam dan Hawa taat, pasti diberkati, pasti akan masuk surga.
Tetapi kalau Adam dan Hawa tidak taat, ya sudah dihukum. Upah dosa adalah maut. Tetapi bersyukur ada anugerah Tuhan. Nah, ini anugerah Tuhan juga adalah anugerah yang pasti ya. Ketika Adam dan Hawa percaya kepada Allah, beriman, maka pasti akan diselamatkan juga. Dosanya diampuni. Allah yang menjanjikan hidup yang kekal adalah Allah yang pasti, ya. Allah tidak pernah memberikan harapan-harapan yang palsu kepada kita. Kalau memang begini, ya begini. Kalau yang begitu, ya udah begitu. Tapi iblis selalu menggoda kita. Kamu bisa seperti ini, kamu bisa kaya lagi, lebih hebat lagi. Ya, padahal doa Bapa kami mengatakan bahwa berikanlah makanan kami yang secukupnya. Kenapa kita tidak pernah doakan Tuhan berikanlah kami kecukupan saja? Tidak usah terlalu kaya, tidak usah terlalu miskin. Ya secukupnya bagi Tuhan atas hidup kami seperti apa. Nah itu kan harapan yang tepat ya, harapan yang pasti cukup. Ya bukan pengen wah tinggi, ya luar biasa, terlalu berambisi. Ya akhirnya pengharapannya terlalu tinggi. Padahal standar Tuhan tidak. Itu seperti perumpamaan talenta ya. Yang diberikan 1 pengennya 5. Atau yang diberikan 5 pengennya 1, ya nggak benar ya. Ini bukanlah pengharapan yang benar. Kalau dikasih 5, ya udah merasa cukup. Dikasih 1 juga merasa cukup. Yang penting kembangkan. Nah Tuhan kasih kepastian yang mengembangkan setiap anugerah Tuhan, setiap kepercayaan Tuhan kepada orang tersebut. Dialah yang baik dan setia. Ya, dunia memang banyak kepalsuan dan seolah-olah bahkan bisa menjanjikan hidup yang kekal, tapi ternyata tidak. Itu namanya zong, ya. Itu namanya zong. Kita seolah-olah wah, dengan usaha kita, dengan perbuatan baik kita, dengan kekayaan kita bisa masuk ke surga. Terus di dalam kekekalan kita masuk ke neraka. Itu namanya zong ya. Karena dunia itu menawarkan jalan keselamatan yang begitu banyak dan begitu banyak yang palsu. Tetapi Alkitab menyatakan Allah yang penuh kepastian. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, di situ dikatakan bahwa siapakah pendusta itu? Siapakah si pemberi harapan palsu itu? Ya, kita melanjutkan bahwa Yohanes dan para pendengarnya sedang melawan orang-orang yang antikristus. Ya, terutama bukan hanya orang yang tidak punya jabatan, tidak punya posisi, melainkan siapakah pendusta itu? Yohanes mengacu kepada para pengajar yang palsu, para antikristus, para komunitas yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, yang mengatakan Yesus bukan manusia. Ini adalah tipuan iblis, bapa segala pendusta. Yohanes katakan bahwa siapakah pendusta itu? Ya orang-orang yang dari kita ini. Dari komunitas Kristen muncul pengajar-pengajar palsu. Dia katakan itulah pendusta. Mereka berasal dari kita sendiri, tapi menyangkal pribadi Yesus Kristus. Hati-hati terhadap mereka ini. Mereka itu percaya kepada Injil yang palsu. Mereka percaya kepada Yesus yang palsu. Kata Yunani pendusta yaitu adalah seustes, ya, atau yang lebih kita familiar adalah pseudo, ya, pseudo Christianity, ya, pseudo church, pseudo Jesus, pseudo gospel, pseudo doktrin. Itu adalah palsu ya. Pseudo itu adalah kepalsuan, kebohongan. Iblis pakai cara ini. Dia menipu Adam dan Hawa dengan gunakan firman yang diubah-ubah sedikit, yang dipalsukan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen itu bisa tertipu ajaran yang salah, ajaran yang palsu, tertipu Yesus yang palsu, tertipu kekristenan yang palsu itu bukan ketika orang Kristen menghadapi musuh yang jelas-jelas di luar sana. Tetapi ketika orang-orang Kristen gereja Tuhan menghadapi pengajar-pengajar palsu yang dari dalam gereja sendiri. Para pendusta ini adalah penyangkal ajaran dan pribadi yang benar. Menyangkal Alkitab, ya, kemudian menolak Yesus Kristus yang sejati. Ya, ketika kita mengatakan kita menyangkal, itu berarti kita tuh sedang mengatakan tidak ya, atau negasi kayak gitu ya, no. Menolak pribadi Yesus adalah dosa yang paling besar ya. Menolak pribadi Yesus adalah dosa yang terbesar, tetapi menerima pribadi Yesus yang disesuaikan dengan Alkitab adalah anugerah yang terbesar. Ya, menolak pribadi Yesus adalah dosa yang terbesar, itu berarti dosa terbesar adalah dosa yang memang
Tuhan tidak berikan pengampunan. Dosa yang tidak dapat pengampunan, sehingga dosa tersebut membawa orang kepada penghukuman yang kekal, bukan kehidupan yang kekal. Para pendusta ini demikian. Mereka melakukan dosa yang terbesar, yaitu menolak siapakah Yesus yang sejati. Mereka menolak, menyangkal Yesus itu bukan Tuhan. Ada beberapa hal yang mereka sangkal, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam komunitas gereja pada waktu itu, abad pertama. Itu yang pertama, Yesus itu bukan manusia. Ya, Yesus itu bukan manusia, Yesus itu adalah Allah, tapi yang pakai penampakan manusia. Jadi dagingnya itu bukan daging benaran. Darahnya itu bukan darah benaran, tapi seperti manusia. Yaitu penampakan Yesus di bumi. Tapi Yesus adalah Tuhan. Dia nggak mungkinlah manusia, gitu ya. Hanya mengatakan Yesus Tuhan berarti tidak ada pengampunan. Tidak ada pengorbanan Yesus mati di atas kayu salib. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu bukan sebenarnya sebagai manusia. Wah, ini kan kacau ya. Kalau dia tidak manusia ketika mati di atas kayu salib, tidak bisa membawa kita kepada Allah. Tidak bisa menebus dosa kita. Harus manusia menggantikan hukuman manusia, baru bisa menebus dosa. Dan manusia ini hanyalah Yesus Kristus. Yaitu karena apa? Karena Yesus tidak berdosa. Saya gantikan Bapak Ibu Saudara sekalian menanggung hukuman dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak bisa, kenapa? Karena saya menanggung hukuman dosa saya saja tidak bisa kok. Ya. Saya menanggung hukuman dosa saya adalah dengan cara mati masuk neraka. Itu menanggung. Ya, saya menanggung hukuman dosa orang lain tidak bisa. Tetapi Yesus menanggung hukuman dosa kita bisa. Karena apa? Karena Yesus tidak berdosa. Lalu kita tanya lagi, bukankah Yesus itu satu orang? Betul, satu orang. Lalu bagaimana bisa menebus dosa seluruh banyak orang? Jawabannya adalah prinsip perwakilan, ya, prinsip representasi. Representasi ini selalu ada ya di dalam setiap institusi, organisasi manusia. Itu ada representasinya siapa? Adam, dia adalah representasi dari seluruh umat manusia. Maka ketika Adam jatuh ke dalam dosa, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Yesus, Adam yang kedua. Ya, dia adalah representasi juga umat manusia. Maka ketika Yesus jalankan hukum Taurat, 10 hukum Taurat dengan taat, siapa yang percaya kepada Yesus, ya benar juga, dinyatakan benar. Meskipun memang kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita percaya pada ketaatan Yesus Kristus, hidup Yesus, maka dosa kita diampuni. Ya, itulah prinsip representasi, ya, prinsip perwakilan. Dosa kita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan dosa kita saja. Ada dosa dari komunitas juga. Ada dosa dari pimpinan kita juga ya. Ya, pimpinan kita juga. Misalkan domba-domba dan gembala ya. Kalau ada domba yang akhirnya kelaparan, haus, terus mati, salah siapa? Salah domba itu? Iya betul, salah domba itu. Tapi salah siapanya juga? Ya, representasi dari kumpulan domba adalah gembalanya kan ya. Nah, gembalanya. Ada tanggung jawab. Ya, meskipun semuanya beda-beda takarannya ya. Tetapi ada tanggung jawab. Ya memang karena si gembalanya memang tidak perhatian sama seluruh dombanya. Bisa juga. Tapi ada yang memang karena kebodohan domba tersebut. Jalan-jalan sudah betul-betul ya si gembalanya memperhatikan dengan baik ya, dengan benar. Si dombanya keliling, ya kabur, akhirnya diterkam oleh binatang buas. Ya salah siapa? Salah dombanya saja, kayak gitu ya. Nah itu ya prinsip perwakilan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Yesus tidak manusia, ya kita nggak selamat. Lalu yang kedua, ajaran yang beredar juga adalah Yesus bukan Tuhan. Yesus itu hanya manusia saja. Ya, Yesus itu manusia saja. Bagaimana manusia saja bisa membawa kepada Allah? Ya. Manusia saja itu tidak bisa membawa kepada Allah. Ya, bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus yang hanya manusia saja, bukan Tuhan? Karena Yesus itu adalah satu kesatuan dari Allah Tritunggal ya. Yesus membawa kita kepada Allah dan surga. Kalau manusia saja, kita tidak lebih dari mengenal Kristus yang salah ya. Kalau kita mengenal Yesus sebagai manusia saja. Karena apa yang Alkitab katakan juga bahwa Yesus adalah Tuhan, sumber kehidupan, ya, memberikan kehidupan kepada kita semua. Nah, ini adalah
kesesatan-kesesatan di dalam mengenal Yesus Kristus, dan gereja-gereja pada waktu itu mengutuk ajaran ini ya, dengan keras. Jadi gereja itu mengutuk, menegur ajaran yang salah, bukan orang yang berdosa ya. Pada waktu itu ajaran yang salah itu dikutuk. Ya pokoknya disingkirkan, ditegur orang yang mempercayai hal tersebut. Nah, efek salah dalam mengenal Yesus ini mengerikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita lihat Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Ini adalah efek kalau kita salah mengenal Yesus Kristus. Ya. Efek salah mengenal Yesus Kristus dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, salah percaya Yesus berarti salah doktrin keselamatan, berarti tidak diselamatkan. Tidak ada satu nama pun dimanapun yang membuat kita selamat kecuali di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah manusia 100% ketika Dia inkarnasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang membuat kita bisa datang kepada Allah Bapa. Menyangkal Yesus berarti menyangkal Allah Bapa. Menyangkal Yesus berarti menyangkal Roh Kudus juga. Kalau kita tanya ya, kalau memang begini ajaran Kristen, kenapa bisa? Kan kita menyangkal satu pribadi ya, saya menyangkal si A. Kenapa runutannya menyangkal si B dan C? Harusnya menyangkal si A saja. Tetapi di sini dikatakan bahwa menyangkal Yesus ya. Di dalam 1 Yohanes ini dikatakan menyangkal Yesus itu menyangkal Bapa. Menyangkal Bapa juga menyangkal Roh Kudus. Ya. Nah, kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 23. Ya, kita lihat di dalam ayat ini 1 Yohanes 2 ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Ini adalah kebenaran ya, kebenaran. Ya, sangkal anak tidak punya bapa. Ya, percaya atau mengaku anak berarti juga memiliki bapa. Ini mengingatkan kita kepada relasi Allah Tritunggal ya. Allah Tritunggal itu 3 pribadi tapi 1 Tuhan. 1 tapi 3, 3 tapi 1. Gak masuk akal? Memang. Ya, iman itu di atas logika. Bukan berarti iman tidak sesuai dengan logika ya. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang di atas logika kita. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Allah itu 1 tapi 3 pribadi. Dan itu tidak terpisahkan. Ya, tidak terpisahkan. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan Yesus dan Bapa itu satu. Ya, I and Father are one. Ya, I and Father are one. 3 pribadi yang tak terpisah. Yesus dan Bapa tidak terpisah. Yesus dan Roh Kudus tidak terpisah. Roh Kudus dengan Bapa juga tidak terpisah. Ini satu kesatuan. Di dalam Matius 10 ayat 33, sangkal Yesus di depan manusia, Yesus akan sangkal diri Dia di depan Bapanya yang di surga. Jadi kita menyangkal Yesus di depan manusia, Yesus juga sangkal diri Dia di hadapan Bapa. Ini efek-efek yang terjadi ketika kita melakukan dosa kepada pribadi Allah ya. Jadi nanti kita akan melihat juga relasinya. Lukas 12 ayat 10, mari kita buka kitab kita. Kita baca Lukas 12 ayat yang ke-10. Ini juga bicara soal dosa-dosa ya, yang tidak diampuni bahkan ketika menyangkal Yesus Kristus itu seperti apa. Lukas 12 ayat 10, di situ dikatakan, mari kita baca sama-sama ya. Lukas 12 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, ini hubungannya ya, hubungannya dengan Roh Kudus juga ya, bahwa Allah Tritunggal ini 3 pribadi dalam satu Tuhan ya, satu kesatuan. Ketika menghujat Roh Kudus, ya tidak diampuni. Kenapa? Karena menghujat Roh Kudus berarti menghujat Yesus dan juga menghujat Allah Bapa. Ketika kita menyangkal Yesus, kita berarti menyangkal Roh Kudus dan juga menyangkal Allah Bapa. Maka dari itu di dalam
Alkitab dikatakan, barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Ya, melakukan sesuatu kepada pribadi yang satu, ternyata ada efeknya kepada dua pribadi yang lainnya. Ini Allah Tritunggal ya. Contohnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Contohnya adalah relasi pasangan. Lakukan kejahatan kepada pasangan kita, nah kita kan ada efeknya kepada pasangan kita yang lain. Lakukan kejahatan kepada si suami, si istri sakit. Lakukan kejahatan kepada si istri, si suami sakit. Lakukan kejahatan kepada anak, orang tua yang marah, gitu ya. Kenapa? Ada prinsip kesatuan. Ya, keluarga itu bicara soal simbol kesatuan, bahkan kesatuan yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam diri manusia. Keluarga, darah dan daging. Ya, itu anak. Satu kesatuan dengan orang tua, nggak mungkin dipisahkan. Nggak mungkin pisah relasinya. Saya anggap kamu bukan orang tua saya, nggak bisa. Orang tua anggap kamu bukan anak saya, nggak bisa. Gimana pisahin? Nah, itu adalah seperti relasi Allah Tritunggal. Ya, seperti relasi Allah Tritunggal. Di dalam Injil Yohanes 5 ayat 23b, di situ dikatakan, hormati anak, hormati bapa. Kalau kita menghormati Yesus, itu berarti menghormati Bapa. Kalau kita percaya kepada anak, yaitu Yesus Kristus, kita juga percaya kepada yang mengutus anak, yaitu Bapa. Ya. Kalau juga kita benci Yesus, kita itu benci Bapa. Ini relasi ya keluarga ya. Ya, Tuhan pakai relasi keluarga, Bapa dan anak. Itu menunjukkan satu kesatuan. Nah, bukan berarti Roh Kudus jadi ibunya ya, bukan. Itu beda lagi ya, nanti ada kesesatan berpikir. Tapi Roh Kudus adalah yang diutus oleh anak, yaitu roh yang kudus. Waktu Petrus menyangkal Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya pikirkan juga ya tentang hal ini, waktu Petrus sangkal Yesus 3 kali, sebenarnya Petrus menyangkal Allah itu berapa kali? 9 kali. Ya, 9 kali. Petrus sangkal Yesus 3 kali. Itu berarti Petrus sangkal Roh Kudus 3 kali, Petrus sangkal Bapa 3 kali. Dosa yang sangat besar sudah dilakukan oleh Petrus. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus bertobat. Petrus mau meminta pengampunan. Ternyata ya ada pengampunan. Ya, karena kelemahan dia. Ya, karena ketidaksiapan dia, ketidaksengajaan dia ketika menyangkal siapakah Yesus Kristus. Ini dosa yang mengerikan, tetapi tetap ada pengampunan. Allah janjikan pengampunan dan hidup yang kekal kepada orang yang mau percaya kepada Yesus dan bertobat dari hidupnya yang berdosa. Luar biasa ya. Luar biasa. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-24, 1 Yohanes 2 ayat 24. Di situ dikatakan, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Ini satu bentuk perintah ya. Jangan sampai kamu itu keluar dari Allah. Jangan kamu menyangkal Allah. Harus tetap tinggal. Ya, tinggal di mana? Di dalam firman Tuhan. Ingat apa yang kamu sudah dengar, ingat apa yang kebenaran yang sudah kamu terima, dan percaya kepada Yesus senantiasa. Tinggal bersama dengan Allah. Ya, di dalam firman-Nya. Kita lihat 2 Yohanes 1 ayat 9. Kita sedikit banyak ya membaca firman Tuhan. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 9, di situ juga ada nasihat yang sama ya, tentang tinggal atau berdiam. Ya, berdiam diri. Itu adalah hal yang baik ya. 2 Yohanes pasal yang pertama ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Dan di sini Yohanes sangat tekankan bahwa jangan sampai kita memiliki ajaran yang salah. Keluar dari ajaran Kristus berarti kita keluar dari pribadi Yesus Kristus dan Allah Bapa. Justru harus tetap tinggal, ya, tetap bersama-sama dengan ajaran Yesus dan Yesus Kristus sendiri.
Nah, apakah yang telah didengar oleh pembaca surat Yohanes ini? Yaitu Yesus, yaitu janji Allah. Janji Allah di dalam Anak, di dalam Bapa, di dalam Roh Kudus. Kita lanjutkan pembahasan kita di ayat yang ke-25, 1 Yohanes 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Yaitu hidup yang kekal. Nah, ini bicara soal kepastian yang Tuhan janjikan di dalam surat Yohanes ini. Ya, selain sudah Yohanes terangkan atau ingatkan kepada pembacanya, kamu harus tetap tinggal di dalam firman yang sudah kamu telah dengar, di dalam firman hidup, di dalam Yesus Kristus yang sudah kamu kenal. Tapi Yohanes menekankan suatu kebenaran, yaitu dan inilah janji yang telah dijanjikan oleh Allah, yaitu orang-orang akan memperoleh hidup yang kekal bagi yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ini ya, Tuhan janjikan hidup yang kekal. Ini bicara doktrin keselamatan. Apa sih yang seharusnya dimiliki orang Kristen ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Satu hal, seharusnya kepastian, kepastian di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Kepastian keselamatan. Alkitab mengatakan bahwa hidup kekal itu apa? Hidup kekal berarti mengenal Allah yang satu-satunya Allah, mengenal Allah yang benar, yang betul-betul benar sesuai dengan kebenaran Alkitab, dan juga mengenal Yesus Kristus. Inilah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu already but not yet ya. Already kita sudah terima, sekarang kita sudah ada jaminan hidup yang kekal, kita sudah bisa mencicipi anugerah hidup yang kekal. Yaitu apa? Kepastian kepastian bersama dengan Allah. Dan kemudian nanti not yet, setelah bumi ini selesai, setelah kita mati, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan kemudian setelah Yesus datang kedua kalinya, kita akan memperoleh tubuh kebangkitan dan hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Hidup yang kekal juga didefinisikan oleh Alkitab, yaitu adalah taat kepada perintah-perintah Allah. Itu adalah hidup yang kekal. Waktu kita bisa taat, kita sedang mencicipi hidup yang kekal, hidup ketaatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu di surga itu ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Bukan berarti kita jadi robot ya. Di surga itu kita tidak bisa lakukan apa? Tidak bisa lakukan dosa. Lalu lakukan apa? Taat. Ketaatan. Kalau di surga ada ketaatan kepada Allah, perintah-perintah Allah, berarti waktu kita jalankan ketaatan di bumi, kita sedang mencicipi surga. Kasih. Kita sedang mengasihi sesama kita sedang mencicipi hidup yang kekal. Sedikit rasa dari hidup yang kekal. Tapi dunia ini bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kita pun sekarang sebagai orang Kristen bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi di surga gak ada dosa satu pun. Kita diperbaharui untuk bisa senantiasa taat dan taat. Tadi seperti yang tadi saya katakan bahwa di surga juga ada tertawa ya. Ada tertawa itu nggak salah kok ya, sukacita gitu ya. Martin Luther katakan kalau di surga nggak ada sukacita, nggak bisa tertawa ya, dia nggak mau masuk surga ya, seolah-olah surga itu miliknya ya, seolah dia yang mengatur surga kayak gitu. Tapi ini wujud ya, bagaimana di surga itu ada sukacita yang besar. Hidup kekal adalah anugerah Allah. Hidup kekal adalah pemberian Allah, bukan kita usahakan, bukan kita kerjakan, bukan kita dapatkan. Hidup kekal itu anugerah Allah. Itu berarti apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Hidup kekal itu pasti. Kalau Tuhan mau kasih. Masalahnya Tuhan kasih enggak? Masalahnya Tuhan pilih kita enggak? Menjadi umat pilihannya. Kalau Tuhan enggak kasih, sampai kapanpun enggak akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi bagi umat Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan janjikan yang pasti ini ditekankan bahwa hidup yang kekal kita akan peroleh di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam sejarah Tiongkok ada seorang kaisar yang begitu terkenal sekali. Kaisar itu bernama Qin Shi Huang. Kaisar Qin Shi Huang itu kaisar pertama, kaisar yang betul-betul mendirikan dinasti Qin.
tahun 259 sampai 210 sebelum Masehi. Nah, ini kaisar yang begitu legendaris dari sejarah Tiongkok. Dia adalah pendiri dinasti Qin paling agung, paling kuat dalam sejarah Tiongkok. Kekuasaannya begitu besar sampai melebihi kaisar-kaisar yang lain ya. Dia kaisar yang pertama yang bisa menyatukan beberapa kerajaan di Tiongkok pada waktu itu ya. Dia bisa menyatukan raja-raja yang terpisah-pisah, disatukan 6 kerajaan pada tahun 221 sebelum Masehi. Waktu berusaha menyatukan kerajaan ya, itu banyak sekali orang-orang yang harus mati. Tentara yang mati, pengorbanan itu begitu banyak pada waktu itu. Dia juga adalah salah satu yang betul-betul menyelesaikan akhirnya tembok besar China, Great Wall of China. Dia selesaikan juga dengan 1 juta pekerja buat tembok yang melindungi negara Tiongkok dari musuhnya yang melindungi. Ya, Great Wall of China ini panjangnya itu 21.000 kilometer ya, panjang sekali, 21.000 kilometer. Ya, dibuat oleh Kaisar Qin Shi Huang. Kaisar ini begitu hebat, begitu kuat, tetapi kelemahannya adalah ya dia paling takut dengan kematian. Dia tidak siap mengalami kematian, sehingga dia mencari-cari soal supaya bisa hidup kekal atau hidup abadi di bumi ini. Hidup panjang, hidup umurnya panjang tuh bagaimana? Itu salah satu kontribusi dari kaisar ini. Ya, bagaimana orang-orang Tiongkok, orang-orang China itu betul-betul memikirkan ramuan apa yang bisa menyehatkan tubuh supaya hidup itu awet muda, panjang umur. Kalau bisa juga dapat hidup yang kekal. Kaisar Qin Shi Huang tidak punya jaminan hidup yang kekal, tetapi dia sadar bahwa saya tuh harus mendapatkan hidup yang kekal, hidup abadi. Paling tidak lebih lama lah hidup di dunia ini sebagai kaisar pada waktu itu ya. Akhirnya beberapa hal yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, di dalam arkeologi mengatakan bahwa ada dokumen Tiongkok yang berisi perintah nasional untuk cari ramuan keabadian kayak gitu ya. Perintah nasional oleh kaisar tersebut, cari ramuan keabadian seluruh Tiongkok yang begitu besar itu. Dicarilah. Padahal pada waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian, transportasi itu belum maju, kok alat komunikasi juga belum maju ya. Ya, itu sangat sulit, tetapi diberikan perintah untuk supaya bisa hidup panjang ya, ramuan keabadian. Ada juga catatan sejarah bahwa Kaisar Qin Shi Huang pernah undang penyihir ke istana supaya bisa hidup selama-lamanya. Ini catatan sejarah ya, ada cerita-cerita demikian, atau para gadis-gadis itu jadi tumbal supaya dia bisa hidup kekal kayak gitu. Paranoid terhadap kematian ya, paranoid. Sangat takut dibunuh ya, seringkali mimpi buruk, dan kalau dia keluar pergi-pergi gitu harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, seperti kita saat ini. Ya, harus pergi dengan protokol kesehatan yang ketat, jangan sampai terkena virus COVID, kurang lebih gitu ya. Dan dia takut karena banyak musuh juga ya, seorang kaisar, dia takut dibunuh dan akhirnya menjaga dengan penjagaan yang luar biasa ketat. Dan sampai akhir hidupnya, dia tuh begitu terobsesi dengan hidup yang kekal, sampai-sampai ada 8.000 pasukan terakota ya. Terakota ini adalah suatu benda dari tanah liat ya, benda seni yang dibuat seperti prajurit. Seperti prajurit, ada 8.000 prajurit di makamnya Kaisar Qin Shi Huang, di Mausoleum of Qin Shi Huang ya. Ada juga kereta dan kuda ya, benda-benda dengan tanah liat. Karena apa? Supaya dia tetap hidup gitu ya. Waktu sudah mati tetap hidup karena dijaga pasukan yang begitu banyak. Nah, itulah contoh ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kegelisahan orang-orang yang belum mendapatkan hidup yang kekal. Ya. Tapi sayangnya banyak orang itu tidak peduli sekarang. Ya, sekarang iblis itu menipu dengan cara sudah, nggak usah pikirin yang kekal-kekal. Nggak usah pikirin hidup setelah kematian. Hidup yang ini aja, kita bersuka cita, pesta pora, menikmati dosa-dosa, udah setelah mati hilang. Selesai, lebih enak sih. Ya. Kita bisa bebas melakukan apapun, setelah mati hilang. Tetapi tidak ya. Tetapi tidak, roh kita itu kekal kok. Roh kita kekal. Dan orang yang belum mendapatkan hidup yang kekal itu akan rasa dirinya tuh gelisah. Gimana ya? Kalau dia betul-betul pengen hidup selamanya. Nah, orang-orang Kristen dikasih anugerah oleh Tuhan bahwa kita itu
lepas dari kegelisahan ini. Kegelisahan hidup kekal atau tidak ya? Orang Kristen itu pasti. Kita harus sadar, yakin dulu, pasti dulu. Ini kebenaran. Orang yang belum percaya kepada Kristus, banyak orang juga percaya dengan pasti terhadap ajaran yang salah, ideologi mereka. Misalkan percaya dengan pasti manusia itu dari kera, bisa loh, mereka percaya 100%. Sekarang kita masa nggak bisa? Percaya kita tuh pasti dapat hidup yang kekal. Yesus sendiri bilang bahwa barang siapa percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah Bapa mengaruniakan Allah Anak supaya barang siapa percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita nggak percaya gitu ya. Sayang sekali ya, kalau orang lain bisa percaya kepada ajaran yang salah, kita ragu-ragu kepada ajaran yang benar. Itu ironis, sangat menyedihkan. Maka kita perlu yakin, ya, tentu dengan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, barulah kita bisa mengabarkan Injil. Barulah kita bisa menyatakan dengan keyakinan kita tuh memberitakan kabar baik, kasih traktat, ya, seperti kita kasih uang 2.000 ke tukang parkir. Yakin ini tuh penting untuk dia, kasih. Mau ditolak, ya udah. Ya udah, kalau ditolak kan siapa yang rugi? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian ini ya, kalau kita yakin memperoleh hidup yang kekal, hidup kita juga penuh dengan keyakinan. Ya enggak ragu-ragu. Datang ke gereja ya enggak ya? Ini Covid-nya meningkat gitu ya. Yakin. Ya, ada dasar keyakinan. Karena Tuhan panggil kayak gitu ya. Andai pun sakit Covid enggak selalu di gereja kok. Justru banyak di tempat makan. Kita sering makan-makan, justru pas buka masker gitu ya. Ya kita yakin ya, ada keyakinan, gak apa-apa ya. Justru sakit di gereja itu lebih terhormat ya daripada sakit di tempat makanan kan. Ya, pas makan-makan buka masker gitu ya. Kita sakit ketika apa? Have fun, puas sama diri. Waktu ditanya orang, sakit karena apa? Karena ke gereja. Oh masih mending ya. Oh ya ternyata kamu rajin ke gereja, punya iman kayak gitu ya. Nah itu ya, kita yakin itu hal yang kita lakukan tuh berkenan di hati Tuhan, ya sudah ya. Kecuali memang ya dalam kondisi kasus tertentu, kalau di zaman dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja mula-mula itu di rumah-rumah kok. Kenapa? Karena belum ada institusi gereja. Kalau saat kondisi luar biasa terjadi, emergensi luar biasa, ya udah kalau memang harus di rumah-rumah ya udah. Siapa? Imamnya. Ayah bikin ibadah sendiri. Kalau ada penganiayaan besar ya, oleh pemerintah, oleh dunia ini, kita gereja, kan kita gereja, bukan gedung ini saja gereja, tapi kita sendiri gereja gitu ya. Itu kalau kasus khusus, kasus luar biasa. Tapi kalau pemerintah masih izinkan PTM, kita takut ke gereja, misalkan ya. Kita menghargai pemerintah juga. Kalau pemerintah katakan online, ya udah kita online juga. Ya, kita kan menghargai bahwa pemerintah ini wakil Tuhan juga, hamba Tuhan juga ya. Maka kita bijaksananya dari situ ya. Dari kalau pemerintah ngomong ini ya udah gereja nurut kayak gitu ya. Kalau pemerintah masih oke, ya udah kenapa kita enggak taat sama Tuhan? Pemerintah itu dikatakan di dalam Roma itu wakil Tuhan. Ya, orang Kristen adalah orang yang tidak takut mati di dalam Tuhan. Karena apa? Karena ada janji hidup yang kekal. Orang Kristen paling siap mati. Karena apa? Paulus mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang Kristen paling siap mati dan paling tidak takut mati. Karena apa? Janji hidup kekal. Justru harusnya yang takut mati itu orang yang belum dalam Kristus. Tapi kita lihat orang yang rajin beribadah, orang yang bukan dalam Kristus. Di siang hari waktu istirahat kumpul semuanya desak-desakan, bahkan ada yang nggak pakai masker, itu kumpul loh. Mereka lebih beriman bahkan ya. Mereka tidak takut mati loh. Orang teroris itu tidak takut mati. Kita yang sudah dapat hidup kekal takut mati. Aneh ya. Teroris bisa anak remaja mati pakai bom. Itu keyakinannya luar biasa. Mereka lebih beriman dari kita ya. Bisa kita bilang teroris itu lebih beriman daripada orang Kristen. Orang Kristen ketika mati, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bukan upah dosa. Kita mati, semua orang mati betul.
Tapi orang Kristen bukan karena upah dosa, melainkan karena apa? Sudah Tuhan ubah kematian itu menjadi pintu gerbang menerima hidup yang kekal. Kalau orang yang belum percaya kepada Kristus mati, itu karena upah dosa. Kamu berdosa, mati. Orang Kristen, aku mati bukan karena dosa ya, upah dosa, melainkan karena apa? Ini adalah pintu untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Pintu memasuki hidup yang kekal. Di ayat 1 Yohanes 2 ayat 26 ya, di sini ayat terakhir saya akan bacakan bahwa semua itu kutulis kepadamu yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Yohanes jelaskan bahwa hati-hati ya, hati-hati ada orang-orang yang mengajarkan yang sesat sehingga kamu tuh ragu bahkan tidak memperoleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena kamu percaya Yesus yang lain. Orang yang menyesatkan dihindari, kata Rasul Yohanes. Kenapa? Apakah berarti kalau kita menghindari orang yang sesat itu kita dapat hidup yang kekal, ataupun kita tidak menghindari orang yang menyesatkan kita bisa kehilangan hidup yang kekal? Bukan demikian ya. Maksud Yohanes adalah bukan bicara soal kepastian jaminan keselamatan bahwa kamu itu memperoleh hidup yang kekal, tapi maksud Yohanes adalah kamu tetap perlu hindari pengajar-pengajar palsu, ya, doktrin-doktrin yang salah, kristologi yang sesat, supaya apa? Supaya kamu menjalani hidup yang benar di bumi ini. Bukan berarti kamu akan hilang keselamatannya. Bukan berarti Tuhan itu tarik janjinya menjadi seperti pemberi harapan palsu. Kamu nakal ya, kamu berdosa ya, kamu sudah tidak percaya Yesus, terus kemudian sesat, akhirnya Tuhan tarik lagi ya. Janjinya kamu nggak dapat hidup yang kekal. Tidak. Ketika Tuhan sudah memberikan hidup yang kekal, hidup kekal itu sudah kita terima, dan Tuhan akan memelihara kita supaya kita tidak semakin berdosa. Ya, justru menyatakan buah-buah orang Kristen. Lalu maksud Yohanes apa? Maksud Yohanes adalah supaya waktu kita menjalani kehidupan di bumi ini, kita itu bisa menjalani kehidupan yang benar. Maka harus hati-hati terhadap pengajar-pengajar yang palsu. Sayang sekali kalau kita sudah dapat hidup yang kekal, tapi gara-gara pengajar yang palsu, kita menjalani hidup itu tidak benar atau tidak berdasarkan hidup yang kekal yang sudah Tuhan berikan pada kita, tidak berdasarkan janji Tuhan. Sayang sekali. Akan kehilangan sukacita, akan kehilangan komitmen, akan kehilangan kepastian, padahal kita sudah pasti dapat hidup yang kekal. Tetapi karena banyak disesatkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya kita jalani hidup itu serasa tidak memperoleh hidup yang kekal. Padahal pasti kok. Itu seperti orang ya, punya sesuatu tapi rasa tidak punya sesuatu. Atau seperti orang ya, cari kacamata padahal kacamatanya ada di sini ya, di atasnya kayak gitu ya. Dia punya kacamata tersebut tapi tidak rasa punya. Sayang sekali kan ya. Kita sudah punya hidup yang kekal tapi tidak rasa punya kayak gitu. Itu yang diwanti-wantiin oleh si Rasul Yohanes ini. Jangan sampai tersesat kepada ajaran dan pengajar yang palsu. Kita nanti bisa kehilangan kelimpahan dan sukacita hidup kekal di bumi. Lalu apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian setelah kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama, mari kita sama-sama bersyukur atas anugerah hidup yang kekal. Ya, bersyukur. Dan itu pasti kok. Kalau ada yang belum merasa pasti dapat hidup yang kekal, boleh ya ngobrol sama saya ya. Ya, kita diskusi. Kenapa orang Kristen itu kok ragu ya? Padahal Tuhan sendiri yang ngomong, kita bisa ragu loh sama perkataan Tuhan itu nggak ngerti. Kadang-kadang kita bingung juga ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ajak orang-orang itu memikirkan hidup yang kekal. Ya, menerima hidup yang kekal. Salah satu pertanyaan yang mudah Bapak Ibu Saudara sekalian supaya orang dipikir kepada hidup yang kekal adalah pertanyaan ini ya. Ini pertanyaan klasik dari kekristenan. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian percaya atau punya keyakinan bahwa ketika mati suatu hari nanti, kan semua orang akan mati kan ya. Apakah yakin nanti masuk ke surga? Nah kayak gitu ya. Langsung orangnya mikir, oh iya ya, hidup kekal ya. Ini lagi ngomongin hidup yang kekal kayak gitu ya. Boleh. Kita lagi ngobrol-ngobrol, saya pernah melakukannya juga ya beberapa kali. Saya stop obrolan gitu ya. Pak, saya ada pertanyaan ini ya, ada pertanyaan ini. Kira-kira kan semua orang akan mati ya, suatu hari nanti mati.
Tapi kita punya keyakinan nggak akan memperoleh hidup yang kekal atau masuk surga, atau suatu hari nanti tuh ketika kita mati kita masuk kemana sih? Ya, mungkin ada orang yang jujur, udah saya pasti masuk neraka ya. Wah, itu terlalu jujur ya, karena saya banyak dosa. Bagus ya, berarti ya kita bisa injili kan, kita bisa kasih hidup yang kekal. Tapi ada yang tidak tahu, ada yang mengatakan surga agama masing-masing itu ada surganya. Ya, ada yang orang tidak tahu bagaimana ya. Ya saya dapat hidup kekal, karena apa? Saya baik, berpuasa, berdoa. Kalau begitu, semua masuk surga dong. Dengan caranya gitu mudah. Tetapi tidak ya. Nah ini kita bagaimana mengajak orang memikirkan ya, memikirkan dan kemudian menerima hidup yang kekal. Di handphone kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada aplikasi ya, ada suatu aplikasi Kristen yaitu Unreached of the Day dari Joshua Project ya, Unreached of the Day ya. Hari di mana orang-orang itu tidak dapat dijangkau atau belum dijangkau ya. Itu dari Joshua Project. Saya pernah baca satu suku ya, satu suku di Iran, itu total jumlah populasi itu 958.000. Yaitu mirip Solo dan Sukoharjo kayak gitu ya. Nah ini di Iran itu ada suku terabaikan, suku kecil 1 juta orang. Dan ketika saya baca itu ya, aplikasi tersebut, itu dijelaskan bahwa belum ada gereja, belum ada orang Kristen mengabarkan Injil, ya di suku terpencil, dan lain-lain. Berarti apa? Apakah mereka sudah memperoleh hidup yang kekal, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dengar nama Yesus pun, Yesus yang lain mungkin. Misionaris pun belum datang ke sana, Alkitab pun nggak ada, gereja nggak ada. Ya, kita disimpulkan sendiri kesimpulannya. Apakah mereka memperoleh hidup yang kekal 1 juta orang tersebut? Simpulkan sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kurang lebih ya 10 tahun yang lalu ya, ini memang agak lama ya. Populasi negara Indonesia itu 237 jutaan. Ya, 237 itu 10 tahun yang lalu. Sekarang lebih banyak. Dan di antara 237 juta, yang Protestan dan Katolik itu kurang lebih 23 juta orang. Ya, 23 juta orang. Itu pun kalau orang Kristen sungguh-sungguh, itu pun kalau orang Katolik sungguh-sungguh ya. Itu ada 27 orang dari 237 juta orang. Ya, simpulkan sendiri. Hidup kekal itu diterima oleh sedikit orang atau banyak orang. Ya, sedikit orang atau banyak orang sih? Di Solo, menurut sensus penduduk 2021, itu total penduduk Solo tuh sedikit ya, 522.000 penduduk, setengah juta saja. Ya, setengah juta. Yang Protestan dan Katolik itu di total 100.000 atau 20%-nya. Lumayan, banyak loh. Ya, diukur dari kota Solo saja loh ya. Bukan gabung kota Sukoharjo. Sukoharjo ada 907.000 ya. Jadi ada hampir 1 juta. Jadi Solo gabung Sukoharjo jadi 1,4 juta ya. Protestan Katolik di Sukoharjo itu ada 40.000 ya, sedikit. Protestan dan Katolik di Solo itu lumayan banyak ya, 100.000. Nah, ini menurut sensus penduduk ya kalau dipisahkan. Kalau Solo Raya lebih banyak lagi ya. Kalau Boyolali kayaknya ada 1 juta lebih orang ya dan lain-lain. Nah ini ya. Kalau kita hitung jiwa gitu ya, hitung mana yang bisa masuk hidup yang kekal, kita bisa simpulkan sendiri lah. Hidup kekal itu bukan suatu hal yang umum, itu suatu privilege, itu suatu yang langka. Dan itu kita terima. Dan itu kita terima sebagai orang Kristen. Maka masihkah kita egois Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak peduli ya orang lain mau dapat hidup kekal kek, saya dapat hidup kekal kek. Ya, yang paling parah kan saya selalu ingat ya, yang lucu ini ya, kalimat lucu ini. Ngapain Yesus mati untuk saya tidak minta Yesus mati untuk saya, gitu ya. Wih, ini lucu sekaligus berdosa banget ya. Berdosa banget. Saya tidak minta dia mati untuk saya tidak minta hidup yang kekal. Memang manusia berdosa itu aneh-aneh Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Aneh-aneh dan unik-unik. Kita semua aneh-aneh dan unik-unik. Tetapi anugerah Tuhan itu luar biasa, kita boleh terima. Hidup sementara, ya paling singkat ya, hidup kita 60, 70, 80 tahun. Mari kita isi perbuatan baik, isi hidup ini dengan perbuatan baik, ya dengan hidup yang berdasarkan janji hidup yang kekal,
dan juga isi dengan penginjilan. Nyatakanlah ya. Kalau kita bisa ajak orang melakukan sesuatu, ayo nonton misalkan, ayo ke Tawangmangu misalkan ya, ayo ke mall, ayo makan. Kenapa kita tidak bisa mengajak orang, ayo coba pikirkan hidup yang kekal. Ya, nanti setelah mati itu kemana ya kira-kira kita? Ya boleh bagikan itu ya. Marilah kita sungguh-sungguh menyatakan siapakah Allah kita, yaitu Allah yang menjanjikan hidup yang kekal. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami boleh diingatkan kembali bahwa hidup kami ini adalah hidup yang pasti di dalam Kristus. Engkau adalah Allah kepastian. Engkau sudah memberikan kepastian yang terbesar, yaitu hidup yang kekal. Apalagi Tuhan yang tidak Engkau berikan, hidup kekal saja sudah Engkau berikan untuk kami. Apalagi berkat-berkat anugerah-anugerah yang begitu kecil dibandingkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk anugerah terbesar yang boleh kami terima. Dan ajar kami Tuhan untuk menghidupi janji Tuhan ini. Bahwa kami memiliki hidup yang kekal. Dan kami juga bisa bagikan hidup yang kekal kepada banyak orang di sekitar kami. Dan ampuni juga kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Jika kami seringkali tersesat dalam ajaran yang salah, ajaran yang sesat. Dan itu melemahkan iman kami supaya kami bisa hidup bersama dengan Tuhan di dalam bumi ini. Kiranya Tuhan boleh terus bentuk kami, terus perbaharui kami Tuhan, supaya kami boleh senantiasa ikut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.